Shalom, ketemu lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduh with SS. Malam hari ini saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Hari-Hari yang Jahat. Mari kita buka satu ayat, Efesus 5 ayat 15 sampai 16 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Seperti sudah dinubuatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa di akhir zaman ini hari-hari akan semakin jahat dan tidak semakin baik. Kita melihat fenomena yang baru-baru terjadi di mana berbagai influencer yang menjadi afiliator dan akhirnya dia ditangkap oleh polisi. Skema afiliator itu kurang lebih adalah dugaannya ya. Jadi belum terbukti. Dugaannya adalah di saat ada orang daftar melalui namanya, lalu orang tersebut bertrading, bertransaksi gitu di binary option, lalu di situ ada menang dan kalah gitu ya, loss atau profit. Di saat mereka loss, katakanlah mereka loss 100 juta gitu, nah dari loss 100 juta itu dapatlah sekian persen untuk sang afiliator. Dari kejadian ini merupakan sangat merupakan kejadian yang sangat-sangat jahat, bukan? Coba bayangkan bayangkan saya seorang afiliator, uang yang saya miliki, harta yang saya miliki itu berasal dari orang-orang yang loss, yang dalam tanda kutip ketipu, yang dalam tanda kutip itu mereka ya dibodoh-bodohi lah. Dan itulah fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini. Di mana orang itu hanya memikirkan dirinya sendiri, yang penting kaya, yang penting sukses, mau gimana pun caranya, bahkan walaupun merugikan orang lain, mereka akan merasa bodoh amat. Yang penting saya untung, kalau orang lain rugi, ya derita mereka. Itu merupakan salah satu fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini. Lalu bagaimana kita anak Tuhan untuk menghadapi akhir zaman, hari-hari yang jahat ini? Yang pertama adalah andalkan Yesus, bukan manusia. Yesaya 2 ayat yang ke-22 berkata, "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan apakah ia dapat dianggap." Terkadang secara tidak langsung itu kita menduakan Tuhan. Misalnya kita fans sama salah satu artis, lalu kita fans sama artis itu secara berlebihan gitu ya, kita fans. Sampai suatu titik kita kecewa. Mungkin artis itu tersandung masalah, atau selingkuh, atau bercerai, dan berbagai permasalahan lainnya. Akhirnya kita kecewa. Kenapa? Karena manusia itu suatu saat bisa mengecewakan siapapun itu. Baik itu temanmu, sahabatmu, keluargamu, pasanganmu, itu bisa mengecewakan. Bahkan kita juga sering secara tidak langsung itu berharap kepada manusia. Entah itu dalam hal pertolongan, berharap ditolong, atau sesuatu hal yang bergantungan. Jadi ada orang gitu membantu saya akhirnya ketergantungan sama orang itu. Saya menganggap tenang aja lah, besok nanti bakal dibantu lagi kok, dibantu lagi. Saya berharap kepada manusia. Itu merupakan hal yang salah, di mana langkah yang pertama yang harus kita lakukan di menghadapi hari-hari yang jahat ini adalah andalkan Yesus dan bukan Tuhan. Andalkan Yesus dan bukan manusia. Karena manusia bisa mengecewakan, manusia bisa berubah kapanpun, dan itu pasti sakit. Jadi lebih baik kita untuk mengandalkan Yesus. Yang kedua adalah tidak mengulur-ngulur waktu. Jadi kalau yang pertama tadi andalkan Yesus dan bukan manusia, kalau yang kedua adalah tidak mengulur-ngulur waktu. Banyak orang itu menganggap nikmatilah masa mudamu. Ada juga bahasa kekiniannya tuh YOLO, you only live once. Jadi cuma hidup sekali, nikmatin aja, enjoy. Nanti kalau sudah tua baru deh bertobat, baru deh ke gereja, baru deh datang kepada Tuhan. Ini merupakan hal yang salah. Mengapa? Karena Amsal 27 ayat 1 berkata, "Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di hari itu." Seperti contoh yang tadi ya, jadi anak muda nikmatin aja masa mudamu. Nanti juga besok-besok ada waktu kok buat bertobat gitu ya. Tapi ayat ini kan berkata, janganlah memuji diri karena esok hari. Karena apa? Kita nggak tahu esok hari. Kalau tiba-tiba hari ini dicabut nyawanya, tiba-tiba beberapa menit kemudian kesandung jatuh dan meninggal, atau lagi menyetir kemudian kecelakaan, nggak ada yang tahu. Jadi untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini kita tidak mengulur-ngulur waktu.
untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah cari kebenaran. Hari ini ada beberapa kasus yang cukup viral di media sosial, tapi saya tidak sebut subjeknya, di mana ada kasus yang berbagai gereja itu yang tutup. Tutup dalam tanda kutip itu ya karena uangnya kurang. Jadi ada bahasanya tuh tidak cuan gitu. Jadi ya rugi lah, mungkin secara persembahan atau apa. Ya ini merupakan salah satu gereja yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena di ayat Alkitab pun ada pernah berkata bahwa di saat aku sudah bisa melayani Tuhan, itulah upahku. Nah, ada juga banyak pengajaran-pengajaran yang semakin kesini itu semakin kurang benar. Dan di ayat firman Tuhan pada Matius 24 ayat yang keempat sampai 5 berkata, jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Hari-hari ini bakal banyak ada nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran sesat yang seolah-olah itu dari Tuhan, seolah-olah Mesias, seolah-olah membawa kebenaran, tapi ternyata tidak. Jadi itulah kita harus mencari kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana cara mencarinya? Ya bisa melalui pergumulan dengan doa, bisa juga kita back to Bible. Jadi kalau kita dengar khotbah atau pendapat-pendapat dari berbagai tokoh agama, kita konfirmasi lagi, kita baca Alkitab sama atau enggak ya. Kalau ada yang berbeda, ada yang ganjal, bisa ditelusuri, bisa ditelaah lebih lanjut, dan kita mencari yang kebenaran. Tanpa disadari juga bahwa hari-hari ini manusia itu nggak nyari kebenaran, tapi nyari kenyamanan. Seperti contoh kalau ke gereja, kalau mobilnya bagus, ya nyari parkirnya yang bagus. Nggak bakal mobil bagus tapi ke gereja yang ibaratnya jalanannya kecil, berbatu-batu, ya nanti bakal bisa dibaret sama orang. Terus juga ada orang yang tipenya, wah saya mau ke gereja yang gede, yang AC, yang full AC, yang orangnya banyak, biar seru, biar pas pujian tuh bisa loncat-loncat, bisa semangat, yang seru. Atau saya mau cari gereja yang pendetanya khotbahnya lucu, jadi santai. Atau enggak pendeta yang khotbahnya cepet, jadi nggak lama, nggak ngalor ngidul, ngetan ngulon kalau kata orang Jawa. Nah ini juga merupakan motivasi yang salah dalam kita mengiring Tuhan, dimana berarti kita tidak mencari kebenaran, tetapi kita mencari kenyamanan secara manusia. Itulah merupakan 3 poin cara kita untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini. Yang pertama, andalkan Yesus dan bukan manusia. Yang kedua, tidak mengulur-ngulur waktu. Dan yang ketiga, mencari kebenaran. Demikianlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini, menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.